semua ke Bima ya. Jadi kalau kita ngomonginnya hibah hibah Bima deh gitu ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, ini luar biasa. Saya ini ada wabarakatuh. Mbak Yeni, ada Bu Praningrum, ya, ada Pak Hairul, ada Pak Roy, dan ada Pak Heni, ada Bu Mardia, ya. Saya yakin ini dari Sabang sampai Merauke dan teman-teman nanti akan menyusul ya, karena ada beberapa peserta yang mungkin masih OTW biasanya. Oke. Awalnya gini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin hibah ini, kebanyakan ya adrenalinnya itu pada saat mau mendekati atau ada surat edaran. Nah, kayak gitu. Tapi kita tidak pernah belajar atau mengabaikan untuk mempersiapkannya sedari dini gitu. Nah, ya, sama seperti saya juga sih, tapi saya ujung-ujungnya kapok ya karena effort yang dikeluarkan pada saat kita sudah mendekatin hari H itu luar biasa ya ketimbang kita mempersiapkannya sedari dini kayak gitu. Ini bulan-bulan 10 bagus nih, 10, 11, 12 Bapak Ibu mempersiapkannya, nanti di awal Januari, Februari sudah mulai edaran, surat edaran keluar, itu kita udah tinggal smoothing saja seperti itu. Ya, kita tinggal menyesuaikan template, kita tinggal meneliti saja bagian-bagian panduan apa saja yang perlu kita atau sebelum kemarinnya tidak ada, kemudian perubahan template yang terjadi dan sebagainya. Dan waktu kita sudah lebih sedikit was-wasnya itu ya, jantungan itu deg-degnya itu luar biasa ya pada saat misalnya sistem error ya, misalnya submitnya besok misalnya malam ini jantungan Bapak Ibu ya, karena apa? Proposal sudah kita buat, sudah oke, tapi nggak bisa submit atau submitnya terkendala. Mengharapkan sekali bukaan perpanjangan dari DRPTM. Ya, rasanya sampai DRPTM tuh bilang kok terjadi lagi gitu. Padahal teman-teman Bapak Ibu dosen ini tahu bahwa kita mengundangnya udah lama dan ini merupakan agenda tahunan yang tiap tahun kita selalu undang Bapak Ibu dosen sekalian gitu. Nah, gitu ya. Oke, ini sekedar mengingatkan saja. Baik, saya langsung ke materi saya ya. Izin menampilkan materi Bapak Ibu. Oke. Nah, apakah materinya sudah terlihat Mbak Yunia, Bu Ya, Mardia? sudah terlihat. Boleh ya teman-teman sepanjang saya menjelaskan kalau Bu Mardia, Bu Praningrum mau tanya, Pak Ani silahkan ya. Oke, jadi tidak tidak terlewatkan gitu. Karena ada kadang tuh pertanyaan yang muncul ya pada saat kita bahas sesuatu. Oke, Iya, kita ini sudah dikenalkan Mbak ya. Jadi panggil saja sudah Bu Ibu Febri. Febri. Oke, ya. Oke. Nah, ini sekedar motivasi nanti contoh-contoh proposal yang menang, kemudian PMK, SBM dan sebagainya, kemudian TKT dan sebagainya itu nanti dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu bisa menelaah ya. Oh iya, ini yang jurus-jurusnya. Oh, kenapa mereka menang? Kenapa ini didanai lebih besar, kenapa ini didanai lebih kecil gitu walaupun lolos ya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi apa ya istilahnya, jangan jadi ini ya Bapak Ibu ya, jangan jadi apa ya duplikasi bukan, tetapi ini jadikan contoh-contoh yang diberikan itu sebagai referensi saja ya, karena nanti template akan berubah, kemudian hal-hal baru akan muncul, tapi pada dasarnya prinsip dasarnya akan tetap sama seperti itu. Ya. Oke, ini tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yunia ya, teman-teman ya. Ini semua saya dapatkan sebagian besar dari hibah yang diperoleh. Jadi saya membangun rekam jejak sendiri ya, dan ini sangat terbantu sekali dari dana-dana hibah yang kami dapatkan, baik saya sebagai ketua maupun saya sebagai member. Ya, karena komitmen kita dalam satu tim itu ya untuk riset kita fullkan luaran wajib dan fullkan luaran tambahan seperti itu. Ya, mumpung dananya, aji mumpung ya Bapak Ibu ya. Kapan lagi kalau kita mau ngeluarin dana besar tapi dari saku kita sendiri ini enak loh, aji mumpungnya hibah kita dapat, saat itulah kita jorkan dengan luaran-luaran baik wajib maupun luaran tambahan. Nah, gitu.
Nah, Bapak Ibu, Kemendikbud itu mengundang kita ya setiap tahunnya ya, dan itu mereka syaratkan kita sebagai 2 kali ya, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Jadi kita punya amunisi itu dua, dua, baik sebagai ketua maupun anggota, atau anggotanya 2 kali boleh, nggak masalah gitu. Tapi jatah kita tetap 2 gitu. Jatah kita tetap 2. Hal ini diharapkan ya. Artinya 2 tahun itu dengan luaran yang kita dapatkan ini kita bisa ngurus Japung, Bapak Ibu, ya, jabatan fungsional. Jadi kalau PDP-nya sudah 2 kali ya naik ke penelitian dasar, ke penelitian terapan, ke penelitian pengembangan gitu. Jangan PDP terus. Makanya teman-teman itu sibuk gunain amunisinya PDP gitu, ya, penelitian dosen pemula. Naik lagi gitu. Makanya jatah cuma 2 kali. Kalau sudah penelitian dasar naik lagi, penelitian terapan naik lagi. Karena apa? Dengan 2 tingkat, dengan tingkatan-tingkatan yang semakin menaik ya, maka Bapak Ibu tuh bisa jafungnya lebih tinggi. Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, pemerintah itu memstimulus kita untuk ini loh hibahnya gitu. Kalau dengan hibah ini dari asisten ahli naik ke lektor, dari lektor naik ke lektor kepala, dari lektor kepala naik ke GB gitu. Nah, itu Pertanyaan ya, sedikit, teman-teman ya. Bu Febri, kita Iya, santai ya. iya. Kalau kalau belum pernah mendapatkan penelitian pemula, bisa langsung lompat ke riset yang di atasnya. Iya, bisa Mbak, tapi sebagai member. Hmm. Sebagai member. Jadi mbaknya bisa di pengabdian, apalagi ya mudah sekali strateginya. Kalau di pengabdian itu asisten ahli aja cukup, ya. Kemudian kalau di riset kita sebagai member. Karena apa? Kalau sebagai ketua dia ada syarat ketua, sebagai pengusulnya itu harus ada kekuatan gitu. Nah, baik penelitian dasar, terapan maupun pengembangan. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang dalam posisi misalnya dalam posisi lektor kepala atau lektor, wah gunakan kesempatan ini Bapak Ibu ya, kapan lagi loh ya. Dan berbagai pengalaman ya, hibah dari Kemendikbud ini lebih lebih apa ya, lebih lebih kondusif sekali ketimbang hibah dari penyelenggara lainnya. Kalau penyelenggara lainnya itu kadang itu basicnya itu berdasarkan luarannya, kalau kita kan banyak ke dominan ke by apa outcome-nya itu luaran ya Bapak Ibu ya, masih dominan. Tapi ada beberapa yang penyelenggara itu luaran administrasinya juga meribetkan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sih paling senang ya kalau seandainya dibuka terus yang kayak gini ya, yang dari apa DRPTM ya, Kemendikbud kita ya. Kalau penyelenggara lain dananya kecil tapi ribetnya administrasinya, dananya kecil tuntutannya besar gitu ya. Kalau ini dananya kita mau besar, kita yang harus capainya gitu, dan luarannya juga sangat oke, sangat challenge sekali ya. Dan sesuai dengan juga dengan grade kita sebagai ketua pengusul maupun kita kombinasi sebagai member. Nah, ini teman-teman ya, membangun membangun rekam jejak kita. Dan alhamdulillah seperti kata Mbak Yunia tadi, saya bisa lompat jabatan dari asisten ahli 150 ke lektor kepala 700 berkat dari luaran-luaran hibah yang kami maksimalkan. Ya, oke. Dan saya juga tidak hanya orang ekonomi, teman-teman ya, alhamdulillahnya, saya juga bisa kolaborasi dengan teman-teman yang IT, dan saya jadi paham juga di bidang IT, khususnya di bidang aplikasi yang sifatnya layanan ya, dan membangun dan inovasi daerah seperti itu. Dan Jadi sudah beberapa dipatenkan semua ini ya, Bu ya. ya, sudah dipatenkan semua. Ada yang paten sederhana, ada yang paten. Jadi ini ada kita co-founder ya, co-founder dari beberapa aplikasi yang dipakai atau diimplementasikan di daerah atau di mitra kita. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya bilang tadi teman-teman ya, saya selalu mengingatkan bahwa karir kita itu sebagai dosen, artinya yang kita akan capai itu GB loh, bukan yang lain, bukan yang lain. Nah, kalau passion kita, karir kita di dosen, maka yang perlu kita apa, yang jabatan tertinggi kita itu adalah guru besar. Ya, jadi kalau meminjam kata-kata Prof Yuliansa itu ya, Prof Yuliansa jadi be a professor ya. Be a professor is the rank of a lecturer. So prepare and catch it. Kapan kita dapatnya? Ya tergantung dari kita. Kalau kita slowly ya slowly juga. Tapi dengan dana hibah kita bisa lebih cepat gitu, Bapak Ibu.
ya. Tapi planningkan dari sekarang. Makanya jangan sistem kebut semalam kalau buat proposal. Kalau mau menang jangan kebut semalam. Ya, kalau mau jadi guru besar dengan didanai oleh hibah-hibah, ya, percepatan luaran kita dan sebagainya, publikasi kita dan sebagainya, maka siapkan dari sekarang, gitu. Dan saya yakin Kemendikbud ini ya, Kemendikbud ya, DRPTN ini tahu ya bahwa kalau dosen sudah di lektor kepala itu persyaratan pengusulannya sudah skema besar, dananya sudah besar gitu, ya. Oke, teman-teman ya. Nah, yang perlu teman-teman kenalin di awal ya, karena kan kita ada perubahan ya, ada dibagi menjadi dua, PTA dan vokasi. Jadi teman-teman jangan salah lihat panduan. Kalau yang warna biru ini ya, biru ini PTA, artinya teman-teman yang berstatus universitas ya, institut dan sebagainya, ini berada di panduan PTA. Kalau teman-teman statusnya politeknik ya, ini masuk vokasi. Nah, gitu. Jadi nanti ada pengumumannya, jangan dibaca dulu, dibaca dari kopnya, dibaca dari apa? Surat edarannya ya. Nah, itu biasanya nggak lama. Kalau PTA terbit, biasanya vokasi atau vokasi duluan PTA terbit gitu, surat edarannya. Dan isunya ini akan muncul di Januari, itu sudah muncul berbarengan dengan matching fund. Jadi matching fund itu juga ada pendanaannya dari Kemendikbud ya, tapi dengan style yang berbeda, mereka pakai mitra sendiri ya. Kalau kita kan ritual ya seperti biasa tiap tahunnya, hanya kita membedakan vokasi dan PTA seperti itu. Nah, itu siap-siap teman-teman. Mumpung dari sekarang ya. Kalau dari sekarang kita lagi santai, lagi hanya pembelajaran saja ya. Kemudian tidak dikejar-kejar yang lain di akhir tahun misalnya, kita bisa persiapkan. Nanti soal template nanti kita lihat di aturan barunya atau ini, tapi pada dasarnya seperti saya bilang prinsipnya sama. Oke ya. Jadi kenalin ya teman-teman dari panduannya. Tapi dugaan saya panduannya tetap sama. Biasanya ada aturan yang tambahan ya yang mungkin akan mereka akan DRPTN sharekan ya dengan surat edaran seperti itu. Nah, teman-teman, sudahkah teman-teman mengupdate akun-akun ini? Kalau mau ikut, update lah akun-akun ini gitu. Google Scholar ID sudah punya belum? WOS Researchers ID sudah punya belum? Scopusnya udah punya belum? Garuda ID-nya sudah belum? Pablannya sudah? Orchidnya sudah? Nah, kalau sudah, ini masukkan di-update di Sinta Kemdikbud. Karena kemarin ada edaran untuk para dosen, ya, itu harus mengupdate Sinta Kemdikbud. Kalau mau ikut hibah, kalau mau dihitung jafungnya gitu. Karena penelusuran semua ini akan di satu integrasi ya, teman-teman ya. Jadi tolong diupdate teman-teman yang ini. Jangan nunggu nanti. Karena ini sudah jadi prasyarat untuk kita ikut hibah. Jadi kalau teman-teman nggak ada akun-akun ini, aneh sih. Mengharapkan hal yang luar biasa, tapi akunnya nggak ada ini, nggak diupdate gitu. Mengharapkan didanai, tapi ini nggak diproses gitu. Karena ini menjadi syarat. Oke, nih syaratnya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah update Sinta Kemdikbud ya, teman-teman bisa lihat orchidnya ada nih ya, sudah daftar orchid. Kemudian sudah daftar WOS-nya. Kemudian sudah Kemdikbudnya ya, Sinta Kemdikbud. Teman-teman bisa lihat posisi teman-teman tuh di nasional itu, di peringkat nasional, di peringkat lembaga, itu teman-teman dosen keberapa? Dari sekian ribu dosen gitu. Nih saya bisa lihat, alhamdulillahnya ya masih masuk ratus-ratusan. Ada teman juga yang masuk 2000-an gitu. Ada yang masuk 3000-an gitu. Dari sekian puluh ribu dosen gitu. Nah, ini alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman serempak semua ini ngupdate ya, ngupdate Sintanya, terutama yang profesor-profesor itu ngupdate, lektor kepalanya ngupdate ya, ini bisa turun gitu ya. Ini kebetulan mungkin karena masih anyep-anyep ya, maksudnya masih masih tenang-tenang. Jadi masih masuk nih di 200 gitu. Tapi kalau misalnya serempak ini ya, karena tahu akan ikut hibah, biasanya akan turun. Karena semua amunisi teman-teman, rekam jejak teman-teman itu akan teman-teman update di sini. Nah, jangan nunggu nanti. Kalau bisa sekarang itu sudah tahu posisi teman-teman, sudah tahu dan tidak ada yang tertinggal satupun luaran teman-teman yang pernah didapatkan itu update. Haki iya, buku iya, kemudian Scopus iya, WOS juga.
kemudian Garudanya yang terindeks Garudanya, kemudian prototype ya, kemudian pengabdian ya dan sebagainya yang pernah teman-teman dapatkan itu minta tolong verifikator Sinta kampus untuk segera diupdate gitu. Bila perlu seminggu sekali ngupdate-nya. Karena setiap minggu kadang-kadang teman-teman tuh ngasilin haki, ngasilin buku, ya ngasilin apa yang perlu diupdate oleh verifikator Sinta. Jadi minta tolong verifikator Sinta kampus untuk update akun-akun teman-teman ini, ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Tapi ini kita dulu Challenge-nya yang teman masukkan ya, Bu Feb. Kita dulu kita yang dulu yang masukkan, masukkan. baru Uh-uh. diverifikasi ya. Ya, verifikasi. Kenapa saya bilang tadi harus ada ORCID, Pablen, sama harus ada WOS? Karena akun Sinta Kemdikbud kita ini narik dari Scopus, ya, yang teman-teman ID-nya tadi, narik dari ORCID, narik dari WOS, narik dari Garuda ID, masuk ke sini. Makanya mereka akan memperingkat semuanya. Nah, teman-teman tinggal peringkatnya. Kalau peringkat lembaga pasti dapat ya. Misalnya urutan ketiga dari dosen-dosen di kampus yang satu satu institusi ya. Dari nasional juga dapat. Nah, ini nasional ya. Ini affiliation apa dari rank nasional ya, rank nasional. Kalau di afiliasi saya alhamdulillahnya satu gitu, tapi secara nasional saya dosen urutan 197 ya, karena ada lagi yang lebih tinggi lagi gitu. Ada lagi banyak yang lebih tinggi gitu. Nah, kalau yang kalau ini harus ada ya supaya ini bisa bisa masuk ke data profil Sinta Kemdikbud kita. Dan nanti isunya teman-teman ini akan merujuk semuanya ya untuk Jafung itu kita akan menelusuri dari data teman-teman di Sinta gitu. Sekarang pun sudah operasional. Jadi teman-teman yang ngajin Jafung ya Sintanya harus update juga gitu. Karena tim reviewer itu bekerjanya melakukan pencarian informasi tambahan sendiri gitu. Salah satunya melalui ini ya dan wajib ya, sorry, wajibnya melalui Sinta Kemdikbud gitu. Oke, sudahkah? Kalau belum, lakukan hari ini ya, jangan tunda lagi karena yang kayak gini ini di sela-sela kesibukan kita yang luar biasa lewat pada saat mau hibah syaratnya ini belum terpenuhi. Oke. Apalagi Bimanya ya, Bimanya diaktifkan ya teman-teman ya, karena Bima ini masih OTW maintenance ya, OTW migrasi datanya. Jadi akunnya pastikan teman-teman punya. Kalau teman-teman nggak punya Bima, gimana mau daftar hibah Kemdikbud loh, gitu. Oh ya Bima Bu, ini, Oh, bukan di Bima ini Litbang lagi ya. bukan. Semuanya sudah migrasi ke Bima. Jadi nggak ada lagi yang ngomong Simlitapmas gitu sekarang. Semuanya laporan ya, unggah unggah hibah proposal apapun, informasi apapun, kita akan lihat di Bima kita masing-masing. Bu, kalau informasi mengenai vokasi, ya vokasi munculnya nanti. Di apa PTA ada nggak Bu informasinya tentang secara umum? Tetap ada gitu. Di bagian depan ya biasanya ini saya sudah login masalahnya. Di bagian depan itu ada pengumuman, misalnya unggah laporan kemajuan, pembukaan pembukaan proposal SAME Nusantara misalnya. Itu ada semua informasinya. Undangan untuk publikasi internasional untuk pelatihan penulisan publikasi internasional misalnya. Ada semua informasinya. Jadi jangan dikotak-katik lagi Simlitapmasnya karena kita sudah harus ke sini. Dan akunnya tolong minta sama LPPM ya Bapak Ibu ya akunnya atau akun teman-teman yang Simlitapmas kemarin. Kalau lupa minta sama LPPM-nya Oh ya, ini Ibu untuk Running update Room semua. raise hand ini. Ibu Oh iya, Running Room boleh. ada yang mau ditanyakan Ibu? iya Bu. Ini kita kan mungkin terutama saya ya, walaupun udah lektor kepala tapi masih belum banyak gitu berkecimpung di penelitian. Bisa nggak Bu, kita nanti mungkin ada sesi untuk melihat bagaimana apa namanya indeks Scopus kita, WOS kita, Paban dan sebagainya. Kemudian mungkin ada sedikit mungkin apa namanya cara memasukkan pablon atau bagaimana gitu kan Bu untuk Oh iya, memperoleh iya ID-ID Bu. tadi supaya kita memang punya modal gitu Bu untuk semuanya. Jangan Oke, meyakinkan kita oke, sendiri. Bu. Ini luar biasa, Mbak Nia. Mbak Nia, nanti kita buka sesi khusus teman-teman praktek semua untuk Ya, ngelengkapin ID-ID-nya ya. Karena ya ini terima wajib loh kasih. teman-teman. Jadi Ya, kalau kita ngomongin saya bisa lah tahun ini target hibah ya, tapi under deal-nya spare part-nya nggak kita penuhi nggak bisa gitu.
Nah, itu. Nanti Ibu ya, Ya, terima Mbak kasih. Yunia tolong di note untuk agenda FAME dalam waktu dekat teman-teman bisa workshop untuk semua Bagaimana harus memasukkan ya dan semua membuat ID. ID-nya, membuat ID dan memasukkan IPR, buku, kemudian com research-nya, kemudian penelitiannya, kemudian prototype, produk dan sebagainya. Bu, walaupun saya orang ekonomi, saya tetap punya prototype loh teman-teman, ya. Oh, Tetap punya ya. prototype. Ya, jadi jangan khawatir. Kadang itu ada, Bu, ini ngisinya apa lagi ya, ini ngisinya apa lagi. Nah, gitu. Teman-teman, kalau teman-teman ngisi ini, ya, ngisi ini, kalau ngisi serempak ya semuanya, apalagi Mbak Yeni kan ada di LPPM ini ya Mbak Yeni ya di UEGM ya. Nah, ini kalau kita ngisi serempak, semua dosen tidak ada yang tertinggal ngisi akun ini, semua luaran yang pernah dia miliki, ini kinerja lembaga akan naik klasternya. Jadi yang selama ini nggak binaan lagi, naik Madya, naik Unggul, naik ini, naik Mbak. Tapi itu tadi, sekarang sudah belum perintah dari LPPM-nya untuk mengisi seluruh akun ini gitu, dosennya tanpa tertinggal satu pun. Ya, Bu, orangnya sibuk misalnya. Kalau sibuk tetap, Mbak, karena justru yang sibuk itu biasanya luarannya banyak. Nah, kejerin gitu. Ya, jadi nggak ada alasan gitu. Karena apa? Ini akan menaikkan peringkat lembaga. Jadi yang dari kelas dari binaan ini naik ke sini, naik unggul, naik ini. Jadi apa ya? Kuota risetnya, kuota hibahnya akan naik, Bapak Ibu gitu. Nah, kemarin kan ada himbauan gitu. Cuman banyak dosen yang masih belum gitu. Padahal ini sangat penting karena ini akan menjadi kata kunci bagi teman-teman untuk membuka hibahnya gitu. Layak tidak? Karena gini kelihatan. Karena gini ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti ada scoring. Ini saya stop share, saya coba buka Bima saya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Nah, ini belum migrasi Ya, semua ya Bapak Ibu ya, terlihat. tapi mereka masih proses ya. Artinya Sinta skor saya aja 2640 gitu. Ada Sinta skor batasan itu waktu, Bu. 200. Tahun berapa Semakin yang besar artinya kita masukkan yang data di tahun 2013 ya, terangkut juga seluruh ya. Mbak. Seluruh. Nanti dia prosesnya akan by system sendiri nanti. Nah, ini Mbak. Jadi nanti kan seperti pendaftaran reviewer saja, itu mereka minta skor soshum itu ada 400 atau 200 gitu. Saya udah lebih. Nah, gitu. 2640 ya. Nanti teman-teman akan dilihat di sini, dia otomatis. Jadi nggak perlu cerita lain, misalnya artikel saya sekian, buku saya sekian, haki saya sekian gitu. Semuanya ada di sini gitu. Dan mereka akan derive ke Sinta Kemdikbud gitu untuk melihat rekam jejak dari pengusul. Nah, gitu. Ini teman-teman ya. Jadi kita nanti dari sini. Jadi kalau misalnya saya mau mengajukan penelitian, saya ngajukan di sini gitu. Tahap usulan seleksi saya ngajuin, pengabdian saya di sini. Kemudian kalau laporan di sini, catatan harian di sini, perbaikannya di sini semua. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi harus pastikan punya akun Bimanya. Kalau nggak punya, nggak bisa upload hibahnya gitu ya. Oke, ini saya logout, saya coba balik lagi ke PPT. Nih, update tadi ya. Oke, teman-teman. Nah, saya bilang ini jurus jitu, teman-teman. Tapi jurus jitunya ini suka suka diabaikan atau apa ya? Apa ya? Di skip-skip gitu atau tahu tapi tidak diimplementasikan. Padahal inilah kata kunci kemenangan kita gitu, ya. Pertama, kita lihat skema mana yang dibuka. Kadang itu kita maksud saya gini ya, skema yang belum tentu kita bisa gitu. Tapi kita paksakan kita ngambil ke sana. Nah, dengan amunisi mau jadi ketua gitu, mau jadi ketua. Nah, nggak apa-apa teman-teman, jadi anggota dulu nggak apa-apa. Yang penting ketuanya mumpuni dan bisa menuju ke skema tersebut gitu. Kalau kita bisa jadi ketua, kenapa tidak kita bisa jadi ketua? Artinya skema itu yang kita coba.
jangan PDP, jangan penelitian dasar. Kalau kita Ibu Praningrum tadi kan lektor kepala. Lektor kepala itu Bu bisa penelitian dasar, terapan, pengembangan bisa Ibu. Bahkan penelitian unggulan perguruan tinggi yang dananya luar biasa itu tinggal Ibu komposisi anggotanya gitu. Jadi kita perlu lihat skema yang nanti akan dibuka, tapi pada dasarnya skema-skema yang dibuka itu standar-standar semua ya teman-teman ya. Nah gitu. Kemudian lihat panduan apa yang memenuhi syarat baik sebagai ketua maupun anggota. Nah, ini biasanya standar-standar juga. Paling ada perubahan misalnya KI-nya bertambah berapa gitu ya, atau misalnya ketua pengusul punya berapa jumlahnya gitu ya. Tapi pada dasarnya sama ya tiap tahun sih nggak terlalu berbeda. Nah, tinggal ini kita berkaca dulu apakah kita bisa menjadi ketua atau kita justru ngalah dulu kayak gitu untuk jadi anggota ya. Karena anggota juga prestis ya teman-teman, jangan ini ya, maksudnya anggota tuh kita bisa apa ya, kolaborasi ya, kolaborasi dengan teman-teman dengan kepemimpinan masing-masing riset ya, jadi tenang aja gitu. Terus topik penelitian atau kepakaran kita itu yang mana, yang mau dimajukan itu ketuanya atau kepakaran secara kepakaran kita sebagai anggota gitu. Nah, artinya kalau kepakaran kita sebagai anggota bisa ya, artinya misalnya ketua kita itu ekonomi ya, ketuanya ekonomi, sedangkan tim kita itu IT gitu. Anggotanya IT, ada yang bidang bidang komunikasi juga ya. Jadi kami tuh suka kombinasinya gini, ekonomi, orang IT ya, kemudian komunikasi. Ya, dosen komunikasi. Jadi kita berkolaborasi teman-teman ya. Kayak gitu. Karena dia wajib dua lintas bidang. Jadi nggak boleh sama. Sama itu minimal dilihat dari gelar aja sama gitu. Ya, teman-teman ya. Apalagi dilihat dari apa prodinya gitu. Ya, atau dilihat dari misalnya gini. Saya itu akuntansi, teman saya itu gelarnya gelarnya misalnya gelarnya MSI, tapi MSI-nya itu MSI-nya apa ya? MSN ya, MSN, tapi MSN-nya tuh di akuntansi gitu. Ditempatkan di akuntansi. Nah, itu jangan dulu ya. Jadi kalau bisa memang beda beda jurusan gitu. Ya, beda jurusan. Jadi kalau MSN-nya di DKV, desain komunikasi visual, kemudian saya akuntansi ya, tapi di akuntansi benar di manajemen misalnya, kemudian teman yang IT tadi yang gelarnya MCom, memang benar di jurusan komputer gitu. Jangan nanti MCom-nya di jurusan akuntansi atau di jurusan kita sama. Nah, itu kombinasi yang patutnya kita hindari. Gini, kita kita jangan minimalis. Kita sesuai standar. Memang, tapi karena ini kompetisi, maka kita harus melebihi standar, gitu. Kalau minimalis ya minimalis gitu. Artinya kita kalau di ranking nomor minimalis. Tapi kalau kita standar, ya artinya kita masih berjuang dengan yang standar lainnya. Tapi ketika kita memberikan yang lebih dari standar, maka kitalah pemenang rankingnya. Rankingnya di urutan yang didanai gitu. Karena ini rankingan Bapak Ibu ya. Jadi skor kita tuh semakin besar semakin bagus. Jadi jangan lakukan yang minimalis, jangan lakukan yang standar, tapi lakukan melebihi standar gitu. Ya. Nah, ini ya teman-teman ya, topik penelitian kita, formasi ketua dan anggota, ini feng shui-nya harus diatur dari sekarang teman-teman, gitu. Karena kadang itu ada chemistry ya yang perlu kita bangun antara ketua dan anggota. Ketua dan anggota ini tidak hanya pada saat pengerjaan proposal, tapi pada saat kita menang didanai, ketua dan anggota ini kompak, gitu. Kadang kita selamat di proposalnya didanai, tapi nggak kompak pada saat pelaksanaan riset. Ujungnya lembaga yang kena ban ya, karena apa, ketua dan anggotanya nggak kompak pada saat pelaksanaan riset, atau misalnya risetnya berantakan gara-gara formasinya di awal nggak chemistry lagi pada saat pelaksanaan. Nah, ini juga perlu teman-teman pikirkan karena banyak yang sukses di awal nggak sukses pada saat pelaksanaan gitu ya. Jadi ketua dan anggotanya perlu diformasikan teman-teman ya, dan kita menulis proposal sesuai yang diminta dalam panduan. Nah, teman-teman, panduan ini keramat loh. Saya bilang keramatnya gimana? Karena semuanya harus merujuk ke sana. Jadi kita tidak boleh melakukan improvisasi, tidak boleh melakukan perubahan template, kita tidak boleh melebihi perintah mereka. Misalnya perintah mereka tuh gini, kalau diminta 5.000 kata, ya 5.000 kata gitu.
Jangan 6.000 kata, jangan 200, misalnya 200 kita sajikan. 200 itu minimalis saya bilang. Memang tidak melebihi dari 5.000 kata, tapi sangat minimalis karena 200 kata. Artinya Bapak Ibu tidak bisa banyak bercerita tentang apa yang mereka targetkan 5.000 kata tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya template-nya diminta 500 kata, jangan sajikan 200 kata, sajikan 500 kata gitu. Itu yang saya bilang standar, melebihi standar gitu. Saya bilang lebih standar-standar mereka itu mereka berpikir aja Bapak Ibu bisa menceritakan ini sampai dengan 500 kata. Nah, jarang ada yang bisa sampai 500 kata kalau mau menang. Nah, gitu. Jadi 500 kata tuh benar-benar kita realisasikan gitu. Karena prediksi mereka kalau mau menang, silahkan ceritakan sampai 500 kata. Tapi bukan kata-kata yang mubazir ya, maksud saya yang apa ya, penghias kata-kata tuh bukan, tetapi bobot untuk substansi proposal. Oke. Nah, ini naturalnya. Ini saya strateginya teman-teman. Ya Bapak Ibu sekalian ya, saya suka strateginya kayak gini. Kalau saya lihat skema yang saya bidik tahun depan itu adalah penelitian pengembangan ya atau terapan, maka saya minimal saya cari teman kolab itu yang bisa mendukung target saya gitu gitu teman kolabnya. Kemudian sambil urus Japung ya teman-teman ya, saya liatin anggota yang sedang urus Japung. Oh, artinya kemarin nggak asisten ahli lagi, sekarang sudah lektor gitu ya. Artinya saya bisa kombinasi, saya bisa apa up juga gitu. Atau saya sebagai anggota saya bisa mendukung ketua. Nah kayak gitu. Dan saya dilihat oleh teman-teman yang bisa jadi ketua gitu. Kemudian paten sederhana dan beberapa haki ya. Kalau nggak belum ke paten sederhana, hakinya diperbanyakin aja. Kata orang kok Bu haki buku semua, terserahlah kata orang ya teman-teman ya. Kalau saya banyak banyak kiri kanan tuh yang kadang mau apa kalau kita pikirin meruntuhkan kita, tetapi selama kita membangun rekam jejak, haki itu boleh apa saja. Haki artikel, haki buku, haki model, haki desain, haki kemasan, haki desain, haki seni musik. Silakan teman-teman ya, itu hak teman-teman kok. Ya, apalagi kalau yang didanai oleh lembaga. Wah, kalau saya hakikan semua kalau didanai oleh lembaga. Ya, kalau nggak 400.000, 600.000 gitu. Apalagi di LPPM-nya baik hati misalnya. Bapak Ibu hakinya silakan urus, LPPM akan menanggung. Wah, luar biasa itu. Ya, Tapi itu haki haknya harus kita kuasakan kan ke LPPM ya, tuh kalau lembaga. itu LPPM. Tapi kita bisa ngakuin sebagai inventor ya, tetap ya teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya kebetulan beberapa paten memang ke lembaga, beberapa patennya kami sendiri tim periset karena tidak ada kewajiban untuk atas nama lembaga, dan hakinya rata-rata itu atas nama kami sebagai inventor dan pemegang paten, pemegang hakinya ya. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, jangan khawatir. Jadi kalau misalnya pakai lembaga pun nggak apa-apa. Lembaga kan untuk akreditasi institusi ya, akreditasi prodi, wah itu keren itu ya, langsung langsung apa ya, bidik banyak itu teman-teman dosen ya, bisa meningkatkan luar biasa itu. Coba teman-teman lihat kalau yang Bapak Ibu yang di jurusan ya, di jurusan atau prodi itu kalau akreditasi paten sederhana, sertifikat HKI teman-teman ya, pengakuan HKI teman-teman itu akan meng-up ya secara lembaga maupun secara prodi ya, baik yang dimiliki oleh lembaga maupun yang dimiliki oleh dosennya untuk riset-riset dosennya. Oke. Nah, kemudian buat roadmap penelitian Anda. Nah, ini teman-teman harus bayangkan, harus bisa menempatkan roadmap teman-teman tuh mau kemana ya. Kalau saya itu saya mengarah kepada digital marketing atau digital bisnis gitu, atau manajemen bisnis. Saya ke sana gitu. Karena saya senang gabungkan teknologi yang mendukung bisnis. Nah, gitu. Jadi saya kewirausahaan, risetnya, kemudian digital marketing, manajemen bisnis dan sebagainya itu saya arahkan ke sana, Bapak Ibu. Kita jangan sporadis karena nanti guru besar Bapak Ibu itu mau kemana, ya ditentukan oleh riset kita juga. Bu, kalau misalnya saya kolaborasinya dengan teman-teman dari bidang hukum, saya itu di bagian kewirausahaannya gitu. Untuk legalitas usaha ya, tetap masuk loh, Bu. Bapak Ibu, tenang aja. Ya ketuanya tetap hukum, tapi kita luaran minta tolong pada saat di research, kita masukkan luaran kita itu harus ada yang bidang ekonomi juga. Jangan ketua semua, Bapak Ibu. Ya, nah makanya kami kayak gitu. Jadi kalau kami riset ya,
kami ada kombinasi ketuanya ekonomi misalnya ya, kemudian anggotanya bidang IT, kemudian ada anggotanya ilmu komunikasi. Kami buat semua teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ketua penulisnya saya untuk yang bidang ekonomi, ketua penulisnya nanti ada yang bidang IT, ada ketua penulis yang di bidang ilmu komunikasi karena mereka punya 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 apa punya apa ya istilahnya apa ya ya kepentingan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan atas nama ketua semua, tidak. Nah, itu enaknya kalau kita sudah tahu strateginya. Jadi waktu riset itu senang karena bukan ketua semua luarannya, tapi bisa didanain untuk yang ekonomi, bisa didanain untuk ilmu komunikasi, bisa ini didanain untuk yang hukum ya. Jadi yang hukum nggak cenek gitu. Kalau bahasanya tuh apa ya, ikut riset tapi nama ketua semua, luarannya komunikasi semua, luarannya hukum semua gitu. Enggak ya. Bapak Ibu ya, itu yang kami lakukan. Kami berbagi supaya Bapak Ibu juga semangat karena di riset itu kita bisa bisa komitmen ya dan mendapatkan luaran yang lebih untuk mendukung Javung kita. Nah, kemudian roadmap ini teman-teman bisa diskusikan juga dengan roadmap prodi. Nah, ini kalau teman-teman yang berada di prodi, manajemen prodi atau jurusan, ya ini sangat berkepentingan sama roadmap roadmap ini, roadmap penelitian. Karena apa? Mereka akan membangun roadmap renstra penelitian ya. Dan renstra penelitian ini sangat mendukung sekali untuk akreditasi ya, implementasinya juga gitu. Tapi pada dasarnya roadmapnya Bapak Ibu, universitas ya, setelah penelitiannya iya, iya, universitas iya. berarti yang harus kita punya. Tapi Ya. renstra universitas itu dibangun dari roadmapnya dosen. Nah, kebanyakan lembaga buat sendiri, dosennya buat sendiri, Ya. ujungnya nggak tahu kemana ini. Pada saat diakreditasi, mana kemana ya? Dosen ini menghasilkan hukum, padahal dia ekonomi, dosen ini menghasilkan apa? Nggak jelas. Pada saat ditanya, ibu kepakarannya apa? Nggak tahu, saya nggak tahu kepakaran apa. Karena risetnya macam-macam gitu. Ya, Harus pelajari juga renstranya Kemendikbudristek. Iya, iya, benar Mbak, benar. Tapi itu kita global aja ya, karena biasanya itu dituangkan dalam renstranya lembaga biasanya. Kan renstra Kemendikbud itu ya, renstra RIP, renstra nasional, RIRN, itu diturunkan ke renstra lembaga. Renstra lembaga itu kan dari ini ya, dari dosennya naik tuh. Nah, gitu, nyesuaikan ke renstra ini tadi turunannya ya, gitu. Mungkin yang lebih paham itu yang di institusi ya, tapi pada dasarnya Bapak Ibu, kita perlu membangun roadmap kita sendiri. Kita mau ngapain supaya kita GB-nya di bidang apa gitu. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu ngajarnya di bahasa Inggris ya, atau di ini karena ditempatkan di prodi bahasa Inggris, padahal Bapak Ibu itu adalah doktor manajemen gitu. Jangan-jangan risetnya bahasa Inggris semua gitu. Padahal Bapak Ibu itu manajemen gitu. Nah, itu bingungnya ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap pada kepakaran bidangnya, walaupun mungkin mengajarnya ada beberapa mata kuliah, tapi minta tolong juga mata kuliah manajemen gitu. Nah itu ya, supaya riset-risetnya kita mendukung yang manajemen. Nah itu ya, jangan jangan nanti doktor bidang apa, nanti menghasilkan riset bidang apa, sudah terkontaminasi dengan ngajar yang tidak sesuai juga dengan bidang ilmu, ya gitu ya. Nah, itu lama biasanya GB-nya karena karena tidak memberikan kejelasan bagi tim TPAK ya, baik yang pusat. Itu banyak kejadian. Nah, teman-teman, ya, ini pilih tema besar pemberi dana hibah dan sesuaikan dengan rekam jejak kita. Dan lihat beberapa MOU lembaga untuk mencari mitra. Biasanya kalau kami cari mitra, kalau dari lembaga nggak ada, atau mitranya di lembaga agak susah ya, kami tetap hobi nyari mitra dulu. Ya, Bapak Ibu nih ya kalau jalan-jalan tuh pasti ketemu loh mitra, apalagi teman-teman Bapak Ibu yang banyak channelnya banyak di perguruan tinggi lain ya, atau suka jalan-jalan ya, atau misalnya berkecimpung di asosiasi atau komunitas lain ya, itu enak sekali cari mitra ya. Enak sekali cari mitra. Makanya jangan di dalam kampus saja, seharian dalam kampus sampai sampai tutup kampus, Mbak ya, besok lagi seharian di kampus nggak ketemu sama mitra Bapak Ibu loh. Asli. Tapi kalau Bapak Ibu aktif di kegiatan apapun ya, di kegiatan di luar kampus, kemudian suka MOU atau misalnya ikut lembaga bekerja sama dengan mitra, melaksanakan pengabdian ketemu dengan mitra walaupun pengabdiannya tuh masih skala internal ya. Nanti mitra ini akan kita jadikan mitra di penelitian dan pengabdian hibah kita gitu. Kalau kami kayak gitu. Kemendikbud Ya? punya website ya, website untuk
mensinergikan mitra sama peneliti ke Daereka Iya, tadi ya. ada Kedereka, tapi itu dengan skema matching fund, Mbak. Oke, Beda. Kalau kita kalau Kemdikbud ini masih bebas gitu. bebas. Tapi kalau Bapak Ibu di matching fund ya, matching fund itu seru sebenarnya, tapi adrenalinnya lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Kalau saya sih, kalau Bapak Ibu belum ke hibahnya Bima ya, hibah Kemdikbud ini DRPTM, nanti dulu deh matching fund gitu. Karena adrenalinnya beda ya. Ada Jadi tuntutan eh, ya dari mitra ya, ya, kalau di tuntutan dari matching fund. mitranya banyak, kemudian kita harus performanya harus bagus, itu di matching fund, tapi dananya besar emang, ya. Dan mitranya juga harus strong, gitu. Nah, kalau Bu, kita di kalau untuk DRPTM, ya kerjasama kenapa? Ya, dengan dinas boleh nggak Bu untuk Dikti ini kita penelitiannya dengan Bappelit Bangda gitu. Mereka kan badan penelitian juga gitu. Kita Hmm, mengusulkan proposalnya kerjasama dengan dinas Boleh, dinas Bu, boleh ya. tapi jelas, Ya jelas. Misalnya gini, kan kalau misalnya kita DRPTM ini kan Bu ada penelitian terapan sama penelitian pengembangan yang butuh mitra gitu. ya oh Artinya mitranya tanda tangan Bu, ya bersedia menjadi mitra ya, bersedia menjadi mitra. Mitra itu ada dua, mitra yang kerjasama atau mitra pengguna hasil riset. Tapi dua-duanya ini bisa memberikan dana gitu, bantuan dana. Kalau dinas kan jarang Bu ya ngasih dana ya, karena kan mereka terkait sama ini ya, anggaran dinas APBD. ya. Iya, PBD. Jadi nggak biasanya susah. Paling mereka in cash. Sorry, in kind ya. kain Nggak bisa in cash gitu. Dan dilihat-lihat juga kerjasamanya dalam bentuk apa. Misalnya mereka butuh misalnya untuk membangun internet desa. Nah, gitu Diskominfo ya. Apa yang bisa kita jadikan kita bekerja sama sama Diskominfo? Karena ada yang tupoksi dari Diskominfo sendiri, ada yang inovasi dari kita gitu yang bisa membantu tupoksi dari Diskominfo gitu. Nah, gitu. Seperti kami Bu, kami Planning Group kami pernah membangun e-school filial LPKA kelas 1 Palembang. Jadi untuk lapas anak di LPKA Palembang ya. Penjara anak maksudnya Bu, kira-kira gitu. Nah, kan mereka punya sekolah, tapi sekolah bener Bu, sekolah yang gurunya datang dari luar ya, gurunya datang dari SMA negeri, mereka ngajar di sekolah tadi. Tapi kadang-kadang guru ini datang, guru ini enggak gitu. Jadi kami bangun e-school filial. Jadi e-school ini mereka bisa bertatap muka layaknya kita bertatap muka melalui online ya Bu. Jadi mereka bisa belajar banyak ini tanpa tanpa apa tanpa apa ya istilahnya tanpa tertinggal. Walaupun gurunya mungkin nggak ini administrasi sekolahnya lancar karena ada administrasi yang kami buat juga di e-school tadi gitu. Nah, ini kan lembaga pemerintah Bu LPKA ini, lembaga ya pemerintah kan. Nah, kami bisa masuk, tapi bukan tupoksi mereka. Artinya tupoksi mereka tetap sekolah tadi, tapi kami mudahkan dengan inovasi yang masuk ke sini gitu. Nah, kami itu juga bangun kewirausahaan sebetulnya mereka. Kedereka itu seperti itu Bu ya. Iya, tapi Dereka gitu kan ya. Kalau mm, penelitian ini kan luarannya mungkin laporan penelitian atau jurnal. Kalau ke Dereka itu memang ada fisiknya gitu kan Bu ya, seperti sekolah mungkin. Kalau ya di UMKM mungkin metode apa digitalisasi marketing gitu kan ada fisik. Kalau penelitian ini ada fisiknya juga Bu. tetap Bu ada fisiknya juga, kita ada monefnya juga. Jadi kalau misalnya seperti e-school tadi ya web e-schoolnya mereka bisa lihat gitu Bu, pemanfaatannya, terus kontribusi mitranya apa bisa dilihat, kemudian apa yang sudah diimplementasikan oleh periset ke mitra tadi bisa dikonfirmasi Bu gitu. Jadi tetap tetap ada Bu, sama hanya kalau matching fund itu ya mitranya itu turut andilnya banyak Bu, andilnya banyak karena mereka in kind-nya harus ada In gitu. cash juga 50% dari Iya, dana. 1 banding 1 dengan dana dari Dikti, dari kederekannya. Nah, kalau kita di Kemdikbud ini, DRPTM, mitranya itu mitranya itu enggak, karena kan bisa bisa in kind, bisa cash, bisa bisa cash Bu ya, tapi enggak dituntut aktifnya itu luar biasa seperti di Kedaireka. Karena kalau Kedaireka kan dikejar-kejar juga, mitranya ngejar kita, kita Ya. juga ngejar ngejar mitra. Pada saat monet dikejar-kejar semua dua-duanya gitu. Jadi memang Ya. harus aktif semua. Tapi kalau di sini mitranya ya sesuai dengan agenda kita Bu, agenda kita ngapain, mereka dukung apa gitu. Nggak dikejar-kejar juga nggak gitu. Enaknya Kemdikbud nih gini gitu.
Nah, makanya kalau Bapak Ibu lolos yang di Kemdikbud untuk penelitian terapan, untuk penelitian pengembangan yang ada mitranya, coba deh matching fund. Nanti Januari itu mereka sudah bukaan lagi gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah skema yang dibuka untuk PTA. Dilihat-lihat Bapak Ibu, saingan kita itu siapa? Kalau saya nyebutnya tetap saingan ya Bapak Ibu ya. Walaupun misalnya Mandiri, Utama, Madya, Binaan, kita ini saingan samanya Madya loh. Saingan sama Utama, saingan sama Mandiri gitu. Jadi kalau saingan, Bapak Ibu saingannya ini lebih tinggi, ini lebih bagus. Dan kuota mereka lebih banyak. Artinya kita harus ekstra kalau di posisi binaan. Kalau kita di posisi Madya, artinya teman-teman saingan kita ini ada di klaster ini semua. Artinya nasional gitu. Kecuali yang kayak gini PDP. Nah, kalau PDP binaan artinya ini stimulus. Kalau stimulus ini geli-geli kayak gitu. Geli-geli itu saya bilangnya gini, kalau Bapak Ibu sesuai format, PDP ini pasti dapat deh. Yakin saya. PDP ini pasti dapat. Tapi jangan ketinggian teman-teman ya, karena PDP ini skalanya 1 sampai 3. Ya, skala TKT-nya. Kalau Bapak Ibu skala TKT-nya sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, wah salah ini, salah skim namanya ya. Binaan rasa mandiri gitu ya. Orang binaan tapi rasa mandiri gitu ya. Itu salah klaster kita ya. Jangan salah rasa gitu maksudnya. Jadi yang ini harus sesuai Bapak Ibu dilihat. Kalau Bapak Ibu lihat ini artinya Bapak Ibu tuh persiapannya harus lebih ekstra. Karena teman-teman kita ini yang saingan kita ini dari universitas yang oke-oke gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu gigit jari pada saat pengumuman itu ternyata dari politeknik mana gitu ya, dari negeri ya, politeknik negeri, kemudian dari mana, dari swasta-swasta yang besar ya, dari perguruan tinggi swasta yang besar. Ya karena apa? Ya karena ini tadi ya. Tapi jangan juga kecil hati ya. Karena apa? Semua bisa kok asal Bapak Ibu taat panduannya sama bisa menstrategikannya. Karena kami pun dari klaster binaan, Bapak Ibu, kampusnya ya, dari klaster binaan. Karena saya DPK ditempatkan di perguruan tinggi yang kebetulan kemarin klaster binaan. Kalau sekarang sudah naik gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Jadi walaupun kita binaan, walaupun kita madya, tapi tidak menyebabkan kita gentar ya, karena ini dibuka kesempatannya bagi semua. Artinya kita dianggap mampu ya, dianggap mampu. Oke. Dan jangan lupa juga ini status ya, maksud saya status perguruan tinggi kita sehingga kita ngambil skemanya yang mana yang diperkenankan. Nah, yang enaknya itu kalau teman-teman dari klaster Mandiri sama Utama itu luar biasa ya. Ini banyak sekali yang kebuka ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari PTA itu ada PTKN, PTUPT ya, PTUPT, kemudian ada PP penelitian pengembangan itu semuanya bisa. Sorry, yang mana ya di ini ya? Ya, PT-UPT ya, terutama unggulan perguruan tinggi. Ya. Ini. Nah, ini PTA. Teman-teman baca juga ini ya. Baca juga ini. Jadi maksud saya legowo juga. Kalau belum memenuhi ini, nggak apa-apa jadi anggota. Kalau memenuhi, apa ya kalau bahasa Palembangnya itu ya, ya kita lancarkan ya. Jadi gitu, jangan tunda-tunda gitu. Kalau kita bisa, ini kita punya, ya kita ambil gitu. Jangan misalnya mundur, maju mundur cantik ya, ujungnya enggak pernah jadi ketua gitu, ya. Jangan, apalagi Bu Running Room itu luar biasa Bu, Ibu banyak kesempatan itu kalau lektor kepala ya. Tapi cari formasinya yang muda-muda juga Bu, gitu. Ya, Karena yang muda lebih lincah Bu, iya ya. Jadi waktu riset dia di lapangan kita bisa monitoring ya. Kemudian kalau dia administrasi apa-apa dia bisa bantu gitu. Nah, itu enaknya komposisi gitu ya. Bapak Ibu itu strategi juga loh Bapak Ibu. Jangan diabaikan karena kemudahan kita itu karena ada kombinasi ketua dan anggota yang mumpuni ya, yang bisa bangun chemistry gitu, yang bisa membangun chemistry kita dan luaran kita selamat semua gitu. Oke, nah ini ya teman-teman dibaca ya. Ini bisa berubah teman-teman, bisa berubah karena mungkin ada misal ini ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel database terindeks bereputasi dan atas jurnal atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 gitu sebagai penulis pertama atau corresponding. Bisa saja correspondingnya dibuangnya tinggal penulis pertama misalnya ya. Bisa saja tapi nanti dibaca. Tapi saya rasa panduan ini kan dibuatnya nggak mungkin 1 tahun kemarin aja ya, tahun ini saja, tapi kayaknya dipakai lagi gitu. Jadi kita berkiblatnya masih ke sini gitu, masih pakai ini ya, masih pakai ini. Jadi teman-teman, kenapa ini dibuat? Karena apa?
ketika ini usulan kita misalnya skemanya adalah terapan atau pengembangan, maka mereka akan lihat rekam jejak ketuanya. Kalau karena di penelitian terapan, pengembangan, PTUPT, PDUPT ya, yang keren-keren tadi, yang skemanya dananya besar, itu kan luaran mereka tuh kan jurnal internasional yang bereputasi juga. Kalau ketuanya saja tidak mumpuni, tidak punya pengalaman misalnya publis di Q1, Q2 atau Q3 atau di Q4 atau di ini ya, boro-boro gimana mau mengimplementasikan di skema tadi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau tidak pernah buat paten sebelumnya, tiba-tiba luarannya terapan adalah paten, Bapak Ibu nggak pernah punya pengalaman sebelumnya, ya gimana mau mengimplementasikannya. Nah, itu yang dipikirkan oleh DRPTM, artinya kita berjenjang ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tolong dilihat lagi pada saat ngisi Sinta Kemdikbud ya, ini sudah belum, bisakah jadi ketua untuk masing-masing penelitian ini ya. Kalau tidak mungkin kombinasi sebagai anggota dulu, atau kita cari ketua yang ini bisa merealisasikan proposal kita gitu ya, yang bisa mendukung proposal kita didanai. Nah, ini ya. Bapak Ibu, kalau saya bacain benar. Kalau saya misalnya lihat misalnya PDD misalnya sekarang adalah sedang disertasi doktor ya. Ini ketua pengusulnya, ini corresponding. Ini saya tandain. Kalau saya sih, saya hobinya mungkin gaya lama ya, mungkin tidak milenial banget gitu. Jadi saya suka print yang bagian ini, saya stabiloin gitu ya. Apalagi panduan template segala macam itu saya stabiloin. Jadi saya masih orang yang konvensional gitu. Tapi saya rasa dengan konvensional saya bisa lebih apa ya, aware ya, lebih hati-hati gitu. Nah gitu. Nggak tahu kalau bapak-bapak yang adik-adik yang muda ya, teman-teman yang muda ini yang gennya lebih ini ya, Gen Z ya, jadi mungkin nggak perlu stabilo lagi, mungkin sudah ingatannya atau misalnya pakai checklist atau apa silahkan gitu. Yang penting tidak terlewat satupun gitu. Nah ini usulan wajib ya, teman-teman baca di panduan semua kok. Panduan itu saya herannya juga ya, kadang kalau di grup itu ada saja yang bertanya bagaimana ya ini, tapi nggak lihat panduan dulu gitu. Nah gitu. Kalau kita preset itu pantangan ya, kalau tidak lihat panduan dulu baru bertanya gitu. Nah, gitu. Itu budaya literasi kita. Periset itu budaya literasinya harus tinggi. Jadi kalau nggak lihat panduan atau belum lihat panduan, jangan dulu bertanya gitu. Kalau nggak lihat panduan, kalau belum lihat panduan, maksudnya jangan dulu kalau misalnya kita bahas ya. Nah, kita bahas yang di panduan. Berdasarkan halaman sekian ini maksudnya apa? Nah, itu boleh gitu. Nah, jadi ubah ya mindset kita ya teman-teman ya. Kalau kita mau jadi periset, kita literasinya harus tinggi. Kalau teman-teman belum ketemu PMK-nya, belum cari di Google PMK-nya, jangan dulu ini kita bahas. Berarti PMK-nya teman-teman cari, baru kita bahas gitu. Nah, itu challenge ya preset itu harus di grade-nya sebelah sana, di atas sana gitu. Oke, ini teman-teman baca ya, ada semua di panduan. Dan jangan salah download panduan karena vokasi PTA itu berbeda. Nah, teman-teman saya bilang ada TKT. TKT ini suka diabaikan. Padahal teman-teman harus paham TKT, tingkat kesiapan teknologi atau teknologi readiness level. Nah, ini ada 1 sampai 9. Boleh teman-teman lihat di tktristekdikti.go.id ya. Dan ini menentukan teman-teman itu di riset dasar, riset terapan, atau riset pengembangan. Kalau di riset dasar 1 sampai 3. Kalau di riset pengembangan terapan 4 sampai 6. Kalau di riset pengembangan 7 sampai 9. Apa bedanya? Kalau kita di riset dasar, maka kita ngomongnya masih tahapan analisis, tahapan pencarian, memberikan informasi, tahapan review, tahapan kajian gitu. Tapi kalau kita sudah di tahap terapan, skalanya 4 sampai 6, maka kita itu sudah ada prototype, sudah ada model, sudah mulai menerapkan, tapi masih skala terbatas. Tetapi ketika kita sudah skala pengembangan, makanya kalau produk itu dia sudah ada label, sudah ada uji, sudah ada pemasarannya ya, sudah ada istilahnya lisensinya, sudah ada apa ya istilahnya komersialisasinya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau
kalau yang diinginkan pemerintah itu kita itu sudah sampai komersialisasi, sudah sampai ke masyarakat, inovasi kita itu tadi sudah diterapkan. Itu yang diinginkan. Itu kalau Bapak Ibu sampai ke skala tersebut luar biasa ya, ke skala pengembangan. Makanya kadang muncul riset banyak sekali muncul perguruan-perguruan tinggi itu yang munculkan inovasinya, misalnya produk madu apa ya, misalnya dari hasil riset mereka madu yang bisa ini teknologi misalnya mobil tanpa supir misalnya, kemudian apa saya hemat hemat energi dan sebagainya, itu sudah sampai ke komersialisasi sebenarnya. Mereka sudah jual ya, sudah mendapatkan royalti dari paten mereka dan sebagainya. Itu keren sekali. Bu, kalau kita dari akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan itu produk apa, Bu? Ibu planning room sama kayak saya ya, dari ini ya, Bu ya. Ya, saya manajemen, Bu. Ya, manajemen Bu ya. Ya. Kalau Bu, karena riset ini kata kuncinya Bu ya. Kalau kita riset soshum, bener-bener soshum, Ya. itu kayaknya agak gimana kalau sama Ya. reviewer ya. Karena sekarang ini riset-riset itu harus menuju ke RIRN. Ya, semuanya harus ke RIRN dan harus ada mengarah ke sini Bu, sudah mengarah ke sini. Nih. Green economy, blue economy, STEM, pariwisata, teknologi dan alat kesehatan, teknologi digital yang ada produknya. Kalau kita cuma sekedar metode, analisis, rekomendasi, kebijakan, berarti kita tuh masih di skala apa ya? Di skala yang apa ya mereka nilai itu? Iya, nggak kelihatan Bu ya, nggak kelihatan ya Bu ya. Kita Kata kan mereka nggak sulit, Bu. kelihatan produknya. Ya, Padahal nggak ada. kalau kita ngomongin rekomendasi kebijakan atau policy brief itu produk sebenarnya, tapi nggak kelihatan efeknya. Ya. Maka saya menyiasatinya Bu, saya selalu kolaborasi dengan teman-teman yang IT. Teman-teman IT itu kan kadang mereka pinter Bu buat teknologinya, tapi pada saat mereka ke bisnis, ke BMC-nya, ke apa, ke implementasinya, ke apa misalnya teknologi yang mereka bangun itu layanan Bu ya, kinerja layanan atau apa, mereka nggak tahu ininya Bu, mereka perlu kita gitu. Ini kesempatannya gitu. Jadi kalau mereka buat e-dashboard kinerja layanan, mereka pasti perlu kita Bu. Mereka bisa buat dashboardnya, dashboard kinerjanya. Tapi untuk mengukur instrumen kinerja manajemennya bagaimana, kita yang bisa Bu. Nah gitu. Mereka bisa buat iskulnya, yang teman-teman IT loh buat iskulnya, tapi kewirausahaan, administrasi sekolahnya kita yang bisa loh Bu, gitu. Nah itu maksudnya. Jadi saya selalu collab-nya, nebengnya sama teman-teman yang IT supaya apa? Saya dapat inovasinya, saya nimbrung di sana, produknya kelihatan, ya. Kemudian ini bisa menjadi apa branding kita Bu. Nah, tapi kalau misalnya kebijakan ada memang Bu yang seperti saya pernah ikut ikut hibah dari Ideaton Bali. Nah, itu mereka hasilnya adalah policy brief dalam rangka percepatan pemulihan COVID-19 untuk pariwisata di Bali. Nah, itu mereka hasilnya kecuali yang itu Bu ya. Nah, tapi kalau yang di hibah Kemdikbud ini saya ngakalinya ya tadi, saya kayaknya harus kerja sama orang IT deh. Kalau saya sendiri, saya bingung Bu, apalagi sama hukum, sama-sama soshum Bu ya. Misalnya Ibu planning room sama temen yang hukum Bu ya, temen yang bahasa Inggris Bu ya. Nah, itu bingung ngapain ya kita ya. Nah, gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau dengan teman-teman IT pokoknya cerah banget deh Bu, gitu. Karena apa? Mereka akan menghasilkan produk yang kelihatan gitu, produknya. Dan kita nimbrungnya di komponen apa yang mereka sedang bangun. Karena mereka juga buntu juga sih Bu. Kalau misalnya berpikir versi mereka ya perangkat lunak ya mereka ngasilin aplikasinya untuk apa gitu. Nah, gitu. Jadi kita yang yang idenya, bagian apa idenya, bagian apa sih yang perlu ada, fitur-fitur apa, kegunaannya, fungsinya apa. Nah, mereka yang mengimplementasikan Bu, gitu. Makanya saya bilang saya bisa jadi co-founder aplikasi-aplikasi tadi gitu. Co-founder dan founder aplikasi. Karena apa? Di dalamnya itu tadi. Sama kayak Ibu Planning Room, bayangkan. Kalau mereka buat aplikasi apa startup Bu ya. Startup ya Bu ya, e-commerce ya Bu. E-commerce itu memang mereka bisa, tapi mereka butuh kita Bu, marketingnya. Butuh kita untuk konten-konten marketingnya, menu-menunya, proses bisnisnya, itu butuh kita loh Bu. Apalagi akuntansi, apalagi untuk transaksi Bu ya. Gimana ya transaksinya gitu, fitur transaksinya supaya ini bisa ini. Biasanya mereka deketin orang ekonomi kok, karena mereka nggak bisa ininya. Laporan gitu. keuangan.
Aplikasi Iya, laporan laporan keuangan, keuangan. Nah, itu. aplikasi laporan keuangan. Nah, itu yang buat bukannya ini, Bu, justru bukan orang IT murni, karena mereka butuh teman-teman yang dari ekonomi. Makanya deketin aja deh teman-teman yang IT. Kalau resource-nya tidak ada di kampus, kita bisa open collaboration. Karena sekarang ini apa ya? Tidak kolaborasi berarti kematian ya, Bu ya. Jadi Ya, collaborate or die gitu. Nah, gitu. Kalau saya seneng kolaborasi, apalagi dengan perguruan tinggi lain karena banyak buka wawasan. Kalau dari satu perguruan tinggi ya standar-standar gitu aja. Ketemu kok tiap hari ya. Saya ketemu sama Mbak Yunia tiap hari, tapi karena Mbak Yunia dari Lampung dan orangnya muda ya, gesit banget ya. Jadi saya ikut semangat, Bu, gitu. Ya, itu enaknya kita dapat atmosfer dari perguruan tinggi lain, belajar dari perguruan tinggi lain dan kita apa ya semakin open ya, semakin open ya itu nggak dalam seperti kata dalam tempurung gitu. Nah ini Bapak Ibu harus mengarahkan sini sekarang ya. Ini yang dibilang oleh Ibu Praningrum tadi, kita harus sama Mbak Yunia, kita harus mengarah ke sini. Jadi nggak boleh kalau Bapak Ibu nggak bisa mengenali riset Bapak Ibu mengarah ke blue economy, green economy, apakah pariwisata ya, teknologi digital, bingung ya udah berarti nggak bisa masuk sini. Bu, saya orang ekonomi, saya mau masuk pariwisata. Bisa. Bu, saya orang ekonomi, saya masuk teknologi dan alat kesehatan bisa kok. Alat kesehatan itu ada yang bisa, ada yang mengarah ke ekonomi misalnya alat kesehatan yang untuk misalnya seperti sekarang ya Bu ya kejadian yang ini Mbak Yunia ya yang kejadian apa ini ya. Nah itu efeknya bagi produsen produsen obat-obatan. Nah itu kan bisa kan kita itu efek secara ekonomi ya. Itu bisa kita masuk bisa loh. Jadi Iya, jangan khawatir paracetamol ini kombinasi. yang Iya, lagi rame paracetamol lagi paracetamol. hebohnya. Bagaimana efeknya dengan produsen produsen ini ya, produsen obat-obatan, efek obat-obatan yang lain maksud saya. Dan bagaimana efeknya dengan produsen herbal? Nah, gitu. Kan itu orang ekonomi dapatnya, ya. Jadi jangan khawatir mau kombinasi sama orang IT murni, mau kombinasi sama blue economy, ini kan memang ada ekonominya pasti kita. Mau pariwisata, Bu, saya mau kombinasi sama teman-teman, kolaborasi sama teman yang dari pariwisata yang gelarnya Empar, silahkan lebih bagus lagi malah pariwisata tuh masuk di kita malah teknologi dan kesehatan jangan takut ya karena keren gitu. Nah ini teman-teman kebijakan dasar saya tadi TKT ya. Nah TKT teman-teman perlu dipahami TKT kita itu beda-beda tapi pada dasarnya teman-teman harus bisa membedakan kalau kita di tahapan misalnya di hard engineering teman-teman itu kalau TKT riset dasarnya harus ini. Bu, gimana kalau multi years? Multi years itu artinya TKT-nya harus meningkat, teman-teman. Bukan di TKT 1 saja. Misalnya kita risetnya 3 tahun nih, ya 3 tahun. Tahun pertama itu TKT-nya 2 kita tetapkan. Tahun kedua dua Bu masih 2. Tahun ketiganya harus 3. Jangan sama TKT-nya 2 dulu, aneh gitu. Bu, kalau riset kami adalah riset terapan. Kemudian TKT kami gimana? 2 tahun. Boleh tahun pertama 5, tahun kedua 6 gitu. Yang jelas harus meningkat. Karena apa? Nggak mungkin kita standby di validasi komponen, standby di sini terus, sedangkan kita tidak mendemonstrasikannya gitu. Malah yang diinginkan itu TKT terakhir kalau bisa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di riset terapan, ambil 5-6 gitu. Atau 4-5-6 deh. Tahun pertama 4, tahun kedua 5, tahun ke-6, tahun ketiganya 6. Karena apa? Setiap tahun metode itu harus berbeda. Nggak mungkin sama. Nah, setiap tahun draftnya itu harus ngikutin metode tadi, gitu. Ya. Jadi adalah hal Masalahnya aneh. Bu Feb, untuk TKT kita kan self assessment ya, jadi kita menilai sendiri kan. Nah, ada kecenderungan kalau misalnya kita salah di dalam menilai, menyesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh panduan kan, ada juga kecenderungan itu ya. Itu harus kita Nah, tampilkan juga tidak hasil penilaian kita di proposal ya. tidak Mbak, tidak. Tidak, Pokoknya langsung TKT hanya ini, TKT berapa gitu. Berarti iya. reviewer harus mempercayai bahwa TKT kita memang sampai di situ. Atau reviewer Nah, berarti akan menilai kembali kan akhirnya ke proposal kita kan sesuai enggak, nggak dengan TKT. gini dia Mbak Nia. Reviewer ini kan kelas
kelas ini ya, kalau kita ngomonginnya kelas kakap ya, mereka punya pengalaman yang luar biasa dan mereka bisa menilai mana yang TKT-nya ya, mana yang bakal implementasi TKT-nya. Salah satu mereka lihat aja itu dari metode. Kan teman-teman itu kalau multi years ya, proposalnya itu akan ada metode tahun pertama, metode tahun kedua, dan metode tahun ketiga. Nah, itu disajikan teman-teman di proposal kita kalau kita multi years. Kalau Bapak Ibu ngambil 2 tahun berarti metode tahun pertama, metode tahun kedua. Itu ditampilkan. Akan kelihatan teman-teman pakai TKT-nya 5 atau ke 6 atau ke 4 ke 5 itu akan kelihatan. Mereka punya kemampuan itu kok. Makanya yang dipilih itu reviewer nasional tuh reviewer yang hebat ya. Jadi mereka sekali lihat rumusan masalah kita, sekali lihat metode kita, mereka udah tahu apalagi kesesuaian dengan rapnya gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Jadi kata kuncinya ini di metode ya, yang iya di metode Mbak kelihatan ini. Kelihatan ini di metode. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kita itu sudah demonstrasi model atau prototipe di terapan ya, itu artinya waktu pas di metode itu ada implementasi pada mitra. Nah, gitu. Implementasi pengujian pada mitra ya, kemudian mitra atau FGD sama mitra terkait dengan penggunaan ini di kelas misalnya atau apa. Nah, ini kelihatan di metode kita. Nah, kalau mbaknya di metodenya riset pengembangan, ini akan terlihat ada uji pasar, P2 ke P3, P3, revisi feasibility study, kemudian komersialisasi, lisensi, dan sebagainya. Ini kelihatan di riset pengembangan. Nah, itu kelihatan di metode. Kelihatan semua. Jadi, mereka punya insting luar biasa untuk melihat ini ya, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman tidak menyajikan, waduh, mana tergambar metode TKT-nya gitu. Artinya minimalis, ranking keberapa gitu. Bisa bisa jadi tidak didanai karena apa? Mereka mencari yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Nah, ini TKT-nya teman-teman ya. Ini sebenarnya dibaca-baca aja gitu. Pertanian, perikanan artinya kalau kita batas 3, kita itu batas mana? Ini harus ada di metode kita minimal bahasanya gitu. Tidak bahasa ini kita copy paste tidak, maksudnya waktu pas kita misalnya kita orang pertanian, dosen pertanian, berarti waktu pas di TKT 3 itu kita harus ada eksperimen ya, uji lapangan sederhana yang ada di lingkup misalnya di sawah apa misalnya kita objeknya adalah sawah misalnya. Objeknya adalah kebun kopi misalnya. Berarti kita ada ujinya atau uji laboratorium deh sebatas itu silahkan. Nah, gitu maksudnya. Jadi kita lihat-lihat. Nah, inilah yang mempengaruhi kita nulis metodenya, teman-teman. Jadi bukan metode itu adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, gitu. Selesai gitu, Bu. Running room enggak. Mereka minta gambarkan, Bu. Kenapa, Bu? Taunya cuma itu aja. Nah, iya itu. Ya, taunya Bu ya, deskriptif Iya, kualitatif gitu, iya. apa kuantitatif gitu. Iya. Pas di itu sampel populasinya. Nah, padahal Bu, mereka minta itu metodenya digambarkan. Tahun pertama kita ngapain, tahun kedua kita ngapain, alat yang kita gunakan apa, pengujian yang kita lakukan apa, luarannya apa. Itu tahun pertama di metode. Tahun kedua gitu juga, tahun ketiga juga gitu. Nah, mereka minta gambarkan dalam bentuk flowchart, Bu, bahkan kalau kita kan cuma narasi kayak nulis artikel. Uji yang dilakukan adalah PLS, misalnya menggunakan tools PLS, bla bla gitu. Padahal bukan itu. Nah, gitu. Fishbone ya, Bu ya? Dalam bentuk Oh, bisa fishbone lah ya. fishbone, bisa fishbone, bisa alur. Kalau kita ngomonginnya tuh banyak ya cara untuk menyajikan